Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kanal Nagari Berkemajuan, Sarak Mangato Adat Memakai. Kali ini kita akan membahas suatu topik fakta sejarah yang selama ini belum terungkap, yaitu terkait dengan Undang-Undang 11 Pasal. Istilah Undang-Undang 11 Pasal ini cukup familiar di negara kita, Sulit Air. Akan tetapi, apa dan bagaimana sesungguhnya Undang-Undang 11 Pasal ini nyaris sangat sedikit sekali orang yang mengetahuinya. Sebelum dilanjutkan, silakan klik tombol subscribe, like, and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena subscribe Anda sangat membantu kanal ini berkembang. Silakan beri kritik dan saran di kolom komentar. Oke. Pada tanggal 19 September 1912, seluruh penghulu, nini mama, alim ulama, cadik pandai bermusyawarah di atas Balai Rungsari. Tujuannya adalah merumuskan aturan-aturan yang dapat mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat untuk masyarakat Sulit Air. Nah, jadi Undang-Undang 11 Pasal ini diinisiasi pada suatu pertemuan akbar para tokoh masyarakat, penghulu, nini mama, alim ulama, cadik pandai di atas Balai Rungsari yang berada di Balai Lamu. Itu terjadi pada 29 September 1912. Nah, musyawarah itu menghasilkan suatu mufakat yang kemudian disahkan melalui prosesi adat pada 6 Oktober 1912. Pada hari yang sama, kerajinan Andes Setia juga diresmikan. Nah, pada video sebelumnya saya sudah mengulas terkait dengan Andes Setia. Jadi ada dua peristiwa akbar ya yang terjadi pada tahun 1912 ini. Yang pertama adalah disahkannya Undang-Undang 11 Pasal ini, dan yang kedua adalah diresmikannya kerajinan Andes Setia yang menjadi tulang punggung ekonomi perempuan di Sulit Air pada masa itu. Nah, orang menyebut hasil mufakat tersebut sebagai Undang-Undang 11 Pasal karena memang memuat 11 pasal yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Sulit Air. Jadi istilah Undang-Undang 11 Pasal ini karena memang terdapat 11 pasal yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Sulit Air. Bahkan ada juga satu pasal itu berkaitan dengan pengaturan lingkungan, penjagaan kelestarian lingkungan. Nah, selain Muhammad Rashad Datuk Temanggung yang kita kenal sebagai Angku Palogae, Mahyudin Datuk Sultan Maharaja adalah tokoh yang sangat penting dalam proses perumusan Undang-Undang 11 Pasal ini. Nah, Mahyudin Datuk Sultan Maharaja dia juga menjadi pelopor berdirinya kerajinan Andes Setia yang melalui majalah Sunting Melayu, Utusan Melayu, beliau selalu mempromosikan produk-produk Andes Setia sehingga bisa diketahui oleh masyarakat yang ada di Sumatera Barat, Minangkabau saat itu maupun di luar Minangkabau. Nah, pertanyaannya adalah apa saja sih isi Undang-Undang 11 Pasal tersebut? Nah, saya tidak tahu apakah ada di antara orang tua kita yang menyimpan naskah asli Undang-Undang 11 Pasal. Namun yang pasti, saya menemukan salinannya di dalam buku Adat Reh Bundel yang ke-11 yang Sumatera ya. Jadi buku ini memuat kompilasi hukum adat yang ada di Pulau Sumatera, tidak hanya di Minangkabau tapi juga ada di daerah Rejang, Aceh, dan lain sebagainya. Nah, setelah ditetapkan, Mahyudin Datuk Sultan Maharaja memuat Undang-Undang 11 Pasal itu dalam surat kabar Utusan Melayu yang dipimpinnya. Nah, buku Adat Reh Bundel itu menyadur kembali Undang-Undang 11 Pasal yang ada di majalah Utusan Melayu, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Belanda.
Nah, di gambar di sampingnya itu adalah halaman depan eh, di mana Undang-Undang 11 pasal itu dimuat. Nah, itu kita baca ya. Seri H, Hetz Minangkabau, Jebit. Saya nggak tahu spellingnya seperti apa. Yang jelas di situ disebutkan berkaitan dengan artikel yang dimuat di Utusan Melayu pada tahun 1912. Nah, ini menarik. Kita baca sedikit. Di sana ada kata mufakat dalam cupak nan 2, kata nan 4 adalah cupak buatan dan kata mufakat namanya, yakni buatan dan kata mufakat penghulu-penghulu dengan orang tua-tua dan cerdik pandai dalam sebuah negeri akan perhampiran kebaikan, penolak segala kejahatan, dengan dipotongkan kerbau, tanduknya digantungkan tinggi, darahnya dikalikan dalam, kuahnya dikacau, dagingnya dilapah. Nah, ini di keterangan tadi ya. Di Sulit Air pada hari Ahad 29 September 1912. Nah, jadi rapat mufakat itu dimulai pada tanggal 29 September 1912. Oke, secara umum Undang-Undang nan 11 pasal itu mengatur ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan pendirian penghulu, itu ada pasal 1. Kemudian yang kedua, izin perkawinan, ada di pasal 2. Yang ketiga, kewajiban nenek mama, itu ada di pasal 3. Kemudian, kewajiban sumando atas rumah istrinya, ada di pasal 4. Izin merantau, ada di pasal 5. Larangan berjudi atau kejahatan lain ada di pasal 6 sampai pasal 8. Larangan penghulu meninggalkan nagari ada di pasal 9. Ekonomi hijau ada di pasal 10 dan sanksi adat atas pelanggaran aturan. Nah, kalau kita lihat dari struktur 11 pasal ini sangat menarik sekali. Mulai dari bagaimana pendirian penghulu itu semestinya, kemudian berkaitan dengan izin perkawinan, kewajiban nenek mama, kewajiban sumando atas rumah istrinya, izin pergi merantau itu juga diatur, kemudian larangan berjudi atau kejahatan lain. Dan ini yang menarik ya, larangan penghulu meninggalkan nagari. Nah, saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada nenek mama penghulu kita, ya faktanya hari ini sangat sedikit sekali para penghulu berada di nagari Sulit Air. Saya tidak tahu apakah aturan ini sudah pernah dibaca oleh penghulu kita atau belum. Saya tidak tahu, wallahu alam persoalan itu. Akan tetapi yang pasti Undang-Undang 11 pasal memuat adanya larangan penghulu meninggalkan nagari. Itu ada di pasal 9. Nah, yang menarik juga adalah berkaitan dengan ekonomi hijau. Jadi di Undang-Undang 11 pasal ini ada kewajiban bagi masyarakat Sulit Air untuk menjaga kelestarian lingkungan, untuk terus melakukan penghijauan. Nah, ini sebenarnya gayung bersambut dengan apa yang dilakukan hari ini melalui aktivitas gerakan penghijauan Sulit Air dengan tanaman-tanaman buah. Jadi ide ini sesungguhnya sudah ada jauh pada tahun 1912 sudah dipikirkan oleh orang tua kita. Kita bersyukur ide itu kembali menguat dan gerakan itu hari ini sangat kuat sekali ya, khususnya di persukuan Limosingke itu sudah melakukan memulai membuat kebun percontohan. Semoga nanti itu menjadi gerakan bersama sehingga bisa melahirkan kemakmuran bersama untuk seluruh masyarakat Sulit Air. Nah, yang terakhir kaitan dengan sanksi adat atas pelanggaran aturan yang ada di dalam Undang-Undang 11 pasal ini. Nah, yang jadi pertanyaannya pasti adalah bagaimana sih penjelasan rinci pasal per pasal? Oke, nah terkait dengan ini ya silakan tunggu video berikutnya. Nah, sekali lagi silakan bantu channel ini dengan memberikan subscribe, like, comment, and share. Insya Allah saya akan berusaha untuk mengungkap dokumen-dokumen sejarah penting tentang nagari Sulit Air sehingga bisa memberikan literasi ataupun wawasan bagi kita semua. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and
share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.